Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurifitah, NIM 21022225, ingin memaparkan materi tentang perkembangan dari e-government ke e-governance. Latar belakang perkembangan dari e-government ke governance. Yang pertama, tuntutan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap akses yang lebih mudah dan cepat terhadap layanan pemerintah. Yang kedua, perubahan paradigma pemerintahan. Ada pergeseran paradigma dari pemerintahan yang terpusat pada institusi menuju pemerintahan yang lebih terbuka, inklusif, dan berorientasi pada partisipasi publik. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, termasuk internet, mobile computing, dan analitik data, telah memungkinkan adopsi model e-governance yang lebih kompleks. Yang keempat, tantangan kompleksitas. Tantangan kompleks seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan krisis kesehatan global menuntut solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Materi selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan dari e-government ke governance. Yang pertama, teknologi, di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi TIK memainkan peran kunci dalam memfasilitasi perubahan menuju e-governance. Yang kedua, tuntutan masyarakat, di mana masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk menjadi lebih transparan, responsif, dan akuntabel. Yang ketiga, perubahan paradigma pemerintahan, di mana terjadi pergeseran dari model pemerintahan yang terpusat pada institusi menuju pemerintahan yang lebih terbuka. Yang keempat, kemajuan dalam analisis data, di mana governance memanfaatkan analisis data yang canggih untuk memahami kebutuhan masyarakat dan merancang kebijakan yang lebih efektif. Materi selanjutnya, perbedaan e-government dan governance. E-government lebih meningkatkan pada penyediaan layanan online oleh pemerintah kepada masyarakat. Ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah seperti pembayaran pajak online, pendaftaran kendaraan online, dan pengajuan pembayaran leasing. Sedangkan e-governance lebih mencakup partisipasi publik yang lebih besar, transparansi, dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan. Selain menyediakan layanan online, e-governance juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat transparansi dalam tata kelola pemerintahan, dan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Materi selanjutnya, dampak positif perkembangan dari e-government ke governance. Yang pertama, peningkatan partisipasi publik. Yang kedua, transparansi yang lebih besar. Materi selanjutnya, dampak negatif perkembangan dari e-government ke governance. Yang pertama, risiko terhadap keamanan data dan privasi. Yang kedua, masalah privasi. Yang ketiga, kehilangan keterlibatan masyarakat. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Materi selanjutnya, kendala yang dapat menghambat perkembangan e-government ke e-governance. Yang pertama, keterbatasan akses teknologi. Yang kedua, masalah privasi dan keamanan data. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan masyarakat. Yang keempat, perubahan budaya organisasi. Yang kelima, masalah hukum dan regulasi. Materi selanjutnya, tantangan dalam perkembangan e-government ke e-governance. Yang pertama, ketergantungan pada keuangan dan sumber daya. Yang kedua, kesenjangan generasi dan sosial. Yang ketiga, kebijakan dan regulasi yang tidak memadai. Kesimpulan materi perkembangan dari e-government ke governance, di mana government lebih fokus pada penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan e-governance menekankan pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Selanjutnya, bagian pertanyaan. Pertanyaan dari Nirmawati, apa peran pemerintah dalam pengembangan e-governance? Di mana pemerintah memiliki peran penting dalam pengembangan e-governance, termasuk dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta dalam pengembangan sistem pengelola informasi.
Selanjutnya pertanyaan dari Jenny Shana Ardani, di mana pertanyaannya, apa perbedaan antara e-government dan e-governance dalam aspek teknologi? Di mana perbedaan antara governance dan e-governance dalam aspek teknologi? E-government fokus pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan e-governance fokus pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan dari Putri Amelia Lestari, di mana pertanyaannya, bagaimana e-governance dapat membantu mengatasi korupsi dalam pemerintahan? Jawabannya, dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta dengan mengurangi kesepakatan untuk praktik korupsi. Selanjutnya pertanyaan dari Nurul Rizky. Pertanyaannya, mengapa penting untuk beralih dari e-governance ke e-governance? Jawabannya, di mana e-governance mempromosikan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya pertanyaan dari Nurhalisa. Pertanyaannya, bagaimana e-governance dapat membantu mengatasi tantangan pembangunan di negara berkembang? Jawabannya, di mana e-governance dapat membantu mengatasi tantangan pembangunan dengan meningkatkan aksesibilitas layanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.